Halo teman-teman, kembali lagi. Aku baru aja selesai beli panas banget di luar. Jam segini Bandung panas, baru aja selesai beli ini. Nggak kelihatan ya. Lagi pengen makan siomay. Kalau mau lihat bentukannya gimana nanti lihat di postingan story Instagramku ya. Nanti lihat lah. Dan masih dalam ini makanya cepet tadi beli langsung bayar ambil gitu. Pasti kalau teman-teman yang di Bandung udah nggak asing lagi sama yang namanya ini Pak Oyen ya. Es campur Pak Oyen. Ini bakso tahunya aku suka dua-duanya sih, suka dua-duanya. Cuman kali ini aku mau makan yang es campur yang ini yang bakso tahunya gitu. Oke, kita buka dulu. Ininya. Apa namanya? Kacang, bumbu kacangnya. Kita buka bumbu kacangnya. Udah segini aja ya. Wih. Banyak banget. Berminyak lagi ya. Sebenarnya kurang suka berminyak, tapi kan enak apa. Karena enak apa. Oh iya, BTW aku kali ini mau lanjutin materi yang harus aku selesaikan hari ini sih. Dan aku langsung upload aja setiap yang daily activity itu atau taklih aktivitas itu bakalan langsung share di YouTube. Kecuali kalau ada video yang harus di jadwalin baru gitu. Jadi kalau kalian nonton video ini, maaf ya sambil nemenin aku makan yang baru aku kerja. Apa namanya? Jadi kalau misalnya video yang untuk aktivitas harian mulai sekarang aku prepare langsung upload. Jadi kalian kalau lagi nonton video ini berarti video ini hari ini aku record dan aku upload gitu tuh. Kecuali kalau video pembelajaran enggak jadi kayak mau bikin rutin atau konten-kontennya lah tutorial gitu. Tapi kalau ini yang daily aku mau setiap hari upload. Selalu juara ini Somay. Walaupun harganya memang harus diakui ya. Harganya tuh enggak seperti harga somay digerungkan. Tapi worth it untuk dibeli. Gitu tuh.
Ada telur rebus. Ada juga somainya. Bakso ya baksonya. Tahu juga ada. Sambil makan siang yang telat ini. Kita mulai pelan-pelan ya. Kita mulai pelan-pelan. Oke. Seperti biasa, kita langganan sama Trello. Ya, kita langganan sama Trello untuk kerjaan. Kadang kalau lagi makan tuh makan kerja sambil makan nggak fokus ya, tapi nggak apa-apa, karena kalau misalnya kondisi perut itu oke, nanti kerjanya juga maksimal. Makanya kayak aku dengar sebelum sholat itu kalau kita lapar mending makan aja dulu biar sholatnya itu khusyuk gitu. Walaupun kita nggak akan mencapai tingkat khusyuk kayak orang-orang yang ahli ibadah gitu kan, tapi at least kita bisa lebih maksimal dengan fasilitas sholat gitu. Dibandingkan kita sholat waktu kondisi perut kita lapar gitu. So kita mulai pelan-pelan. Tadi udah 60%, jadi aku cukup nyelesain 40% lagi. Nah, ini udah kelar sebenarnya. Kalau untuk materi aku biasanya simpan di sini, dan ini udah kelar. Tinggal 40%-nya aku pindah ke sini di tempat aku bekerja sekarang. Maksudnya bagaimana? 40%-nya itu sebenarnya tinggal fokus ke sini. Alhamdulillah, maaf teman-teman, kenyang. Oke. Kenyang. Nah, berikutnya fokus di sini berarti. Sama kita tetap buka bukunya. Kita buka. Ini absensi harian gimana sih? Oh, nanti diisi nanti malam. Kita buka Kusbu. Penting ya. Selain Kusbu, kita juga buka Ubuntu. Selain itu, intensive training nanti kita juga latihan. Udah, itu aja sih sebenarnya. Kalau perlu lusung, nanti kita juga buka lusung. Nah, tapi kita concernnya di sini dulu nih. Bayangkan di sini ada banyak materi dari kapital ini, yang mana sambil makan lagi ya. Masih lapar, kenyang tapi masih lapar, gimana ya konsepnya? Cuman
Aku sama Tuhan yang tahu. Coba lihat ini. Ini bukunya Intensive Training. Dan tiga-tiganya aku buka untuk persiapan kelas. Nah, pertama kita tandai dulu halaman-halamannya. Untuk apa? Untuk peserta yang belajar itu tahu di halaman berapa, udah sampai halaman berapa mereka belajar. Dan kita juga sebenarnya. Nah, kita bikinin halamannya dulu. Oke, alhamdulillah walaupun nggak kenyang-kenyang amat, tapi cukuplah energinya untuk makan. Nanti kalau udah nggak fokus lagi, kita lanjutin lagi. Ini aku tutup dulu nih bakso tahunya, biar tetap hangat dan bisa dimakan lagi nanti. Kayak punya microwave enak kali ya, mempermudah hidup, Oke, Kursbuch halaman berapa, terus Arbeitsbuch halaman berapa, dan kita harus kecilkan. Dan di samping taruh aja, Ctrl A di samping. Nah, di sini kita taruh aja di mana kali ya, sini misalnya. Udah, tinggal diisi. Aduh, meler, padahal nggak pedes-pedes banget, kok bisa meler ya? Malahan jatuhnya manis sih ya, karena pakai kacang. Oke. Intensifnya kita kesampingkan dulu, kita ke Kursbuch dulu. Di Kursbuch kita udah belajar sampai kapital 5. Nah, kita lanjut ke kapital 6. Nah, di sini K6. Berarti di halaman 66. Tapi ini di buku ya, di digitalnya 66. Kalau realnya itu mulai halaman 64. Berarti kita kasih di sini Kursbuch halaman 64 gitu. Nanti sampai halaman berapa kita lihat lagi. Contoh nih. Terus ini kan Arbeitswelten. Ya kan? Ada yang perlu ditambahin nggak di sini ya? Nantilah ini kita pikirkan. Nah, sekarang kita kan di sini di bagian awal banget gitu ya, di halaman awal banget atau di daftar isi. Nah, kapital 6 kita screenshot, ambil ini untuk referensi, untuk kayak apa ya, jadi kayak daftar isi juga sih sebenarnya. Dan kita udah sampai di platform 2, artinya udah di seperdua perjalanan. Nah, kita taruhnya di mana? Kita bikin satu halaman yang mana isinya itu kita hapus semuanya dulu. Nah, kita bikin di sini. Cuman agak kurang cocok sih, tapi gini, nggak apa-apa deh. Nah, ini kurs non kelarnya, bukan kurs non kelar ya, kayak daftar isinya itu ya. Nah, ini di sini aja nih. Nah, halamannya juga udah ada di sini. Terus baru ke sini nanti. Terus kita
untuk gramatiknya itu adjektif nada present partikel dan werden. Fokus materinya itu mereka nanti belajar ini. Kita kasih ini kita ganti warna merah. Bisa nggak ya? Bisa diedit lagi nggak? Oh, image-nya kita ganti warna. Filternya jadi warna yang lebih mencolok kali ya. Atau gini aja deh. Ini kita ganti langsung warna merah. Nah, gini. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Maaf ya teman-teman. Tiba-tiba pilek, kagak jelas sekarang. Tiba-tiba bersin ya. Nah, ini concern materinya nanti di sini. Nah, oke, kita ke kapital 5. Terus pertama nih kita menuju apa nih? Menuju ein Gespräch am Fachkarten Fachkarten erführen. Nah, terus apa nih materinya yang bisa kita ambil? Nah, oke, cukup. Udah nggak panas dan anginnya cukup mengganggu. Jadi aku pakai angin dari atas aja. Hören Sie das Gespräch? Hören Sie das Gespräch von Elia und Samuel. Ini nanti kita bikinin apa namanya? Latihannya gitu. Ordnungssitzu. Nah, sambil latihan gitu. Jadi kayak nge-review ilmu sendiri lagi jatuhnya gitu. Kita nyiapin kunci jawabannya di sini aja berarti. Sehen Sie das Bild, was macht Ella und Samuel? Was macht Ella und Samuel? Welche Berufe haben Sie? Beschreiben Sie. Si Ella sama Samuel ini dia bekerja sebagai apa gitu ya? Welche Berufe haben Sie? Apa yang mereka bekerja sebagai apa? Zu welchem Tag passen Sie die Nachricht ordnen Sie? Welchem Tag berarti ini kan ada hari-harinya nih. Hari-harinya Dienstag, Mittwoch, Freitag. Nah, ordnen Sie. Misalnya nomor 1 nih. Nomor 1 ke gambar yang mana gitu. Nah, berarti kita tugasnya ngapain guys? Kita screenshot dulu. Ini. Kita screenshot dulu ini full sama ini. Nah, nanti kita beralih lagi ke nomor 1 dulu nih, kelarin nomor 1. Ini kalau lagi rajin ya, kalau ngajarnya lagi rajin, ya gini. Atau prepare-nya lagi rajin dan waktu yang tersedia banyak gitu. Nah kalau misalnya aku lagi fokus sama kerjaan yang full time, nggak mungkin kelar gitu. Nggak mungkin kelar ini semua. Jadi kayak terus tugas yang pertama gitu ya. Sehen Sie die Bilder an, was machen Ella und Samuel gitu. Ini kita buat yang bagian kedua juga. Nah, bagian keduanya langsung aja sini yang B-nya.
Oke, nah ini yang satu dulu. Yang satu kan kita disuruh lihat gambar terus di welche Berufe haben Sie beschreiben disuruh ceritakan gitu ya. Nah, sebenarnya di sini nggak perlu lama-lama gitu kan, karena nggak harus full juga disampaikan gitu. Nah tapi karena lagi banyak waktu, kita manfaatin aja gitu. Nah ini kemampuan digital, terus kita taruh di sini. Kita motong-motong, jadi kayak sebenarnya dipindahin aja sih. Kalau sebelumnya tuh aku ngajar bahasa Jerman kan dari 2007 kan ya, 2017. Kerjaanku juga gini, cuman motong-motongnya real gitu. Maksudnya gimana? Motong-motong real. Motong-motongnya emang langsung motong kertas gitu. Jadi sama, ini skillku pindah ke digital aja gitu. Begitu teman-teman. Nah, kita bikin yang lebih rapi di sini gitu. Nah, terus yang mana lagi? Nah, gambarnya diganti. Gitu. Nah, sebenarnya kalau ditampilin dari dari buku juga bisa. Ya, cuman kan biar ada pembelajarannya gitu. Nah, sebenarnya di Kusbu ini lumayan banyak ya fotonya. Nah, tambahin lagi, screenshot lagi, ambil lagi gitu. Ambil lagi fotonya dan kita kecilin aja lagi supaya gambar-gambar yang lain tuh bisa muat gitu. Kecilin lagi. Karena emang suka sih teman-teman. Kadang ada sebagian orang yang memang nggak passion di sini ya. Maksudnya karena memang dia nggak nyaman dengan kerjaan seperti ini. Kalau aku pribadi itu nyaman, makanya suka nge-explore skill aku, walaupun basically aku nggak dari desain grafis, tapi untuk kreativitas yang gini-gini nih aku suka gitu. Makanya cocok gitu kerjaan kayak gini tuh, aku bisa berlama-lama di sini. Gitu teman-teman. Kalau misalnya kamu nggak suka ngedit kayak gini, nggak apa-apa. Kamu bisa klik link kamu bisa beli PPT aku aja, atau misalnya meminta dibuatin juga boleh. Nanti tinggal hubungin aja. Jadi
kamu juga nggak perlu menghabiskan waktu untuk ngerjain ini, cukup dengan biaya yang terjangkau. Aku bakalan bikinin PPT buat kamu. Hubunginnya kemana? Langsung aja chat atau ketik di komentar video ini juga boleh. Boleh banget, silakan. Aku bakalan bikinin, atau misalnya kalau kamu mau briefnya seperti apa, PPT-nya seperti apa, bahan-bahannya dikasih, tinggal aku bantu buatin. Tuh. Oke, nah kita lihat lagi di buku apa lagi yang disuruh. Vokabellernen, Tätigkeiten machen Sie gern? Welche nicht gern? Notieren Sie mindestens 5 Tätigkeiten, vergleichen Sie dann in Gruppen. Oh, ini yang bagian 2A. Yang satu dulu dah. Ini kalau lagi rajin, banyak nih yang bisa dikerjain, tuh kan? Cuman harus sadar sama waktu juga gitu. Sekarang kita coba share ini dia bisa di-copy lagi kan? Kita taruh di bawah. Coba passen Sie die Nachrichten. Kita mulai dari yang satu dulu ya. Kira-kira cocoknya yang mana gitu. Ntar kedua ini, terus 3 mana? 3 ini agak harus diperluas. 3 4 kok malah lari ke sana ya? 4 ini kecil. 4 berarti ini kesini aja dah. 3 4 5 6. Kita bikin agak random aja kali ya, biar muat semua. 4. Oke, tambah 5 satu lagi. Nah, 5 ini lebih kecil malahan. Oke, nah kan yang ditanya itu di soal ini adalah welchen Tag passt die Nachrichten Sie. Berarti kan disuruh pasin ke hari-harinya. Nah, yang diambil itu adalah ini kan. Yang mana nih fotonya misalnya kan? Hari apa gitu. Misalnya contoh nih hari Samstag, Sonntag gitu. Kalau sebelumnya kan, nah disuruh isi di bagian sini nanti. Gitu Bu.
Kalau hari Senin, Samstah itu Samstah Sabtu, Minggu, Senin, terus Selasa, Rabu, Kamisnya mana Sontak. Oke. Nanti kita isinya 1, 2, 3, sampai 6 ini, 5, 6. Misalnya hari Sabtu tuh apa isinya di sini. Bagian sini. Dan untuk harinya itu kayaknya ya, dua-duanya ini deh kategorinya. Kalau si ini kan mereka berdua nih, maksudnya gini, si Ella sama Samuel. Ini si Ella ngapain? Kalau jam segini di hari Sabtu si Ella ngapain? Si Samuel ngapain? Ella Samuel, Ella Samuel, Ella Samuel sampai selesai. Nah, nanti kita isi ini, suruh isi. So, caranya gimana nih? Bikin kategorinya gitu kan? Nah, kita bikin satu halaman lagi. Ini karena lagi rajin ya, kayaknya aku harus kurangin deh kerajinannya, soalnya udah jam 1 siang nanti malam ngajar. Dan jam 2 aku harus ikut program seminar dari Goethe Institute. Oke, kita percepat. Berarti kita ambil kunci jawabannya aja. Ini nih maksudnya. Nah, kita taruh di sini. Itu bikin panah gitu. Ini kita itu hapus aja dulu kali ya, biar gampang. Nah, di sini kita butuh lusong karena untuk mikir dulu waktunya nggak cukup karena sekarang lagi subset untuk lusungnya gitu. Kusbuh lusung, kita buka kusbuh lusung biar nanti cepet-cepet nih subset gitu kan. Nah, ini lusungnya yang kapital 6, cari kapital 6. Kita ke kapital 6, yang kapital 6 kita buka ini yang B1B 215463. Nah, 215463 berarti kan dari yang pertama ini kita pindah ke 2. Nah, oke. Udah. Kalau udah, tambah lagi ke bagian 2-nya. 2. Tadi dia ngalihinnya ke 1. Nah, kalau udah, ganti lagi. Gitu. Jadi nanti tinggal dibahas. Kalau lagi rajin. 2. Maksudnya kalau aku lagi rajin tuh bikin apa materinya gitu. 215 berarti 5. 5 di mana ini 5.
Gitu teman-teman. Nah, daily-nya. Terus ini kan udah habis nih. Kita ambil lagi yang bagian bawah. Nah, kita ambil di sini. Kita ambil, taruh lagi di sini, gantiin. Nah, gantiin si jadwal tadi. Nah, terus kita gedein gitu. Kunci jawabannya apa tadi? 4. Kita ke 4. Emang kesannya motong-motong aja. Untuk sekarang aku motong-motong, tapi nanti waktu di kelas baru kasih penjelasan. Karena kan nggak sempat nih ngejar waktu 6-3. Nah, ini yang berikutnya. 6. Kita ke yang nomor 6. Nomor 6, terus baru terakhir nomor 3. Sebenarnya kita bisa screenshot full dengan gambar kali ya, tapi ya udahlah. Biar teman-teman yang belajar bisa lebih bisa lihat gambarnya lebih gitu. Coba. Jadinya oh iya. Ya udah, kita screenshotnya gambar aja. Padahal udah ada sih di sini gambar tadi. Kita ngambil gambar ini satu, terus kita bawa ke sini. Hapus ini. Kita copy, taruh di sini. Nah ini kan besar nih. Jelas gitu dari buku, dia bisa lihat. Memudahkan gitu. Memudahkan peserta buat tahu, oh ini loh, ini toh jawabannya gitu. Gitu. Tinggal di copy aja, taruh di sini, terus Ctrl V. Dan jangan lupa diganti ke sini. Nah, ini juga jangan lupa diganti ke 3. Nah, ini juga. Ini agak ke tengah aja dikit. Nah, foto yang berikutnya yang di bawah. Kita copy, taruh di sini. Jadi kalau misalnya explore ini kadang muncul ide tuh waktu ngepraktekin, terus kita ambil point of view yang belajar. Pastinya kan kita pernah belajar ya. Kalau misalnya kita di posisi yang belajar, terus gurunya nampilin materi yang ini kita cara cernanya gimana biar cepet gitu kan. Nah, tentunya kita jadi bisa memfasilitasi dengan baik lagi, karena kan kita fasilitator ya, kayak mediator orang untuk belajar siapapun itu gitu. Jadi muncul ide ketika kita jalani gitu. Jadi kalau misalnya ada saya belum pantas ngajar segala macam, kalau bahasa kasarnya ya peduli banget gitu, nunggu sempurna ya kapan kita ngajar gitu. Dan alhamdulillah ya, kalau misalnya aku boleh cerita teman-teman, dari bidang yang aku pelajari ini justru jadi sumber rezekiku sekarang untuk bertahan hidup gitu. Walaupun nggak bikin aku kaya. Jadi kayak guru bahasa Jermanku yang ngajarin aku dari nol tuh pahalanya ngalir terus sampai kapanpun. Amin. Nah, oke. Ya, sampai di sini cukup nih, karena nggak mungkin kita fokus fokus di sini aja gitu. Yang 2 ini mau dilanjutin nanti di buku aja gitu. Tinggal aku pindahin gitu. Nah, nggak cukup waktunya.
Sekarang kita ke bagian kedua. Über Freizeitangebotssprechen. Freizeitangebotssprechen nanti dia masuk ke unbestimmten Artikel. Nah, makanya dia penting nih. Kita ambil ini. Karena nanti berhubungan materinya. Taruh di sini. Kita taruh di materinya. Taruh aja dulu, nanti di buku baru kita konsentrasi untuk materi pembelajarannya. Terus kita beralih lagi kemana? Text Informationen Entnehmen. Ambil informasinya. Ini dia menulis Traumberufnya. Ambil aja dulu gitu kan. Karena harus segera upload juga, ngejar upload materi gitu. Mulai dari ini tadi. Nah, mulai dari ini. Kita bikinin Kursbuch halaman berapa. Kalaupun nanti nggak semuanya kita sampaikan materinya, tapi minimal peserta tuh dapat materinya semua. Tuh. Kalau ini tadi kan yang dibahas itu kan di halaman ini. Berarti 64. Tinggal isi gitu. Kursbuch Seite 64 gitu. Nah, ini kita copy. Kita taruh lagi di halaman ini. Nah, tentunya tadi untuk materi Über Freizeitangebot itu kan di sini nih. Halaman berapa? Halaman 67. Buka halaman 67. Tulis gitu. Terus kita ke Informationen Entnehmen. Informationen Entnehmen tadi di halaman 68. Taruh 68. Gitu. Ini informasinya, ini materinya. Terus adjektif, nah dan bestimmten Artikel. Unbestimmten Artikel itu dia materinya di sini nih. Nah, kita taruh di halaman ini. Screen. Tapi ini belum terisi. Jadi ini kita taruh kecil-kecil aja. Sama kita ambil kurs unklarnya. Wah, lupa nih di sini ini kita harus kasih judulnya. Add adjektif. Terus Personenvorstellen yang mana ya? Tag Personenvorstellen. Sie hat zu an die Tabelle. Sprechen Sie zu zweit über beiden Personen? Berarti ini lanjutannya. Stellen Sie Ihrem Partner oder Partnerin Ihre Person vor. Oder sie hat zur Tabelle. Ergänzen die Tabelle. Sprechen Sie zu zweit über beiden Personen?
Können Sie die Entscheidung verstehen? Ich finde komisch. Ich kann das nicht verstehen. Herr Studer hat viel verdient. Nah, oke, ini kita ambil ini aja nih. Tugas ini kalau sempat. Tapi kalau nggak sempat nih nanti biar teman-teman belajar mandiri aja. Belajarnya mandiri. Nah, ini halaman berapa tadi? Quizbook halaman sini. Ini kan halaman 68. Berarti untuk materi person ini di halaman 68 add gitu. Karena nggak sinkron antara digital dengan buku aslinya, makanya kita harus pindah-pindahin nih biar nggak kosong banget. Kita taruh di sini juga. Apa yang kita taruh? Fotonya aja gitu. Kita taruh foto biar, atau teksnya gitu. Nah gini, biar nggak terlalu kosong lah. Nah ini juga, cuman ini kita pindah ke halaman berikutnya atau foto berikutnya. Nah, ini di sini misalnya kan, kita taruh, terus ini kemana lagi? Ada bagian yang harus kita tambahin. Soalnya kayak bagian ini nih. Emang kesannya tuh coret-coret aja ya, tapi teman-teman harus tahu. Nah, opacity-nya kita kasih 50%. Itu jadi kayak lebih terkesan apa? Ini nggak untuk dibaca karena kita bacanya di buku, di halaman, cuman ini tandanya gitu, tandanya loh gitu. Nah ini kita taruh di depan, to front. Terus ini to front, ini to front. Ada yang belum kita to front kan, ini pasti to back. Ini berarti kita harus to front kan dia dulu, to front baru to front, tapi to back dikit. Nah terus ini to back, ini harusnya to front. Terus kalau ini juga to front, jadi yang ini di belakang gitu. Oke, kita lanjut lagi, balik ke Berufwünsche. Berufwünsche itu di mana, di bagian mana? Berufwünsche außer. Nah berarti di sini tambahin judulnya, kita add. Nah Berufwünsche itu berhubungan dengan apa? Unterschied die Formen werden Text von 7a und ergänzen Sie die Regel. Berarti kan kita ambil materi yang dari sini lagi. Nah, taruh lagi di sini. Kita taruh,
tapi versi yang lebih resmi berarti. Nah, taruh di sini. Nah, kita buka lagi teks yang kedua. Nah, ini kan teks yang keduanya. Kita kecilin dikit. Karena kebutuhan untuk instruksinya. Instruksinya apa? Jelas kan enter sheet-nya. Kita print screen. Tuh, print screen. Ini semua. Nah, nanti kita suruh mereka untuk peserta untuk mengisi tabel itu gitu. Regelnya gimana gitu. Bentar. Taruh di sini, baca lagi teksnya dengan teliti gitu ya. Nah, terus ini kita tambahin halamannya karena emang butuh. Nah, apa yang kita tambahin? Kita tambahin ini di bawah sini, terus kita tarik paling bawah, enter. Oke, nah ketemu. Nah, di sini kita masuk ke Werden. Jadi nanti kita suruh baca dulu, masuk ke Werden langsung sini. Nah, ini Werdennya kebuang ya. Nah, Werdennya kita ganti aja ke sini. Kita hapus, Werdennya taruh sini, ini buang. Nah, di Werdennya sini. Jadi dengan sengaja nanti dari sini langsung beralih ke Werden. Terus baru ke Aussprache M und N. Tuh. Nah, di Werden ini kan tadi udah masuk ini. Kayaknya kita perlu space lagi deh untuk nambahin tugasnya. Tugas yang bagian B. Bagian B-nya kita tambahin. Nah, ke sini. Taruh di sini. Bagian B-nya. Kalau yang C nanti mandiri ya. Nah, udah. Ini enggak. Cara bacanya yang harus diajarin. Kok nggak ada? Aussprache hören Sie und sehen einem Informationen einem Text weitergeben. Nggak ada di materi. Langsung ke Aussprache. Oke, kita lihat di sini Eintagesprechen. Aussprache ini nanti ini. Berarti cukup ambil ini aja. Ini aja deh. Udah. Kita taruh di sini. Nah, kalau sempat, tapi kalau nggak sempat kayak biasanya sih aku nggak terlalu fokus ke sini karena gramatiknya penting gitu kan. Nah, sampai di sini kalau udah sejauh ini untuk materinya sudah, kita mundur. Ini terlalu kecil ini. Nah, ini kita harus ke sini. Tadi adjektif nah dem bestimmten artikel udah ada belum? Adjektif dah. Terus M ya. M ini Aussprache M. Aussprache M. Aussprache M oder N. Kita tambahin juga
Terus yang belum, text element personen vorstellen udah. Oke, udah. Anggaplah sudah ini ya. Anggaplah sudah semuanya. Tinggal kurs unklar sih sebenarnya. Yang ini nih aku belum ambil. Kita buka kurs unklarnya di sini di halaman terakhir. Kita copy paste. Verden kita taruh di sini, tapi di sini kita fokus ke adjektif nah dan bestimmten artikel aja. Jadi sampai di sini aja. Enter, taruh di sini, nanti bandingkan. Suruh mereka bandingkan. Tapi di akhir kita harus tambahkan halaman yang ini nih. Jadi ini diganti sama kurs unklar. Terus ini tambahin kurs unklar. Kurs unklar taruh di sini, agak kita merengin dikit. Oke, nah ini utuh di akhir satu lagi. Nah, di mana? Di bagian akhir. Di bagian akhir ini setelah selesai semua materi baru kita. Nah, so yang harus kita upload itu mulai dari halaman 1 ya sampai halaman 30. Cuman 30 halaman aja yang boleh di-share. Gitu. Nah, biasanya sih aku nambahin ini lagi gitu ya. Ini di semua halaman. Sebagai kayak tanda gitu aja sih. Tanda aja gitu. Tanda aja gitu. Atau kalau mau cepet, wah udah jam 2, udah mulai pelatihannya. Oke, bukan pelatihan sih. Kontrol semuanya. Udah semua hadir. Nggak bisa ya. Ini udah ada. Oke, nah udah. Kita tinggal copy kita selesaikan ini dari 1 sampai 30, 31 sampai sekian, 30 oke. Ini enggak halaman lain enggak.
Atau gini aja, kita ketik 1 sampai 30. Nah, 1 sampai 30 download. Kalau udah download nanti aku naruhnya di di ini, di tempat biasa teman-teman yang belajar ngambil filenya gitu, di student drive slide. Nah, aku naruhnya di situ, cuman harus nunggu downloadnya dulu. Begitulah hari-harinya. Nah, sekarang nanti tinggal ngajar. So, ini tampilannya teman-teman, jadinya seperti apa. Oke, nah kita lihat ya halamannya. Itu ada yang double. Coba double, ini buang aja satu. Nah, jadi kalau udah selesai kayak gini tuh kayak senang aja gitu. Wah, selesai. Walaupun sebenarnya nggak semaksimal itu ya. Jadi kayak aku bisa di tahap yang lebih detail dari ini. Asal-usulnya dari mana? Jadi dulu tuh kayak kalau ada beberapa guru bahasa Jermanku, mau yang mereka yang lokal ataupun yang memang asli Jerman, atau mereka well prepare banget. Katakanlah ini persiapanku tuh cuman 25% dibandingin mereka-mereka yang memang concern banget dengan materi dan semuanya, interaksi di kelas segala macam gitu. Nah, nanti kalau misalnya udah rampung semua, aku mau lebih detail lagi, pengen naik level lah, jadi kayak lebih detail, dan di PPT ini lengkap, super lengkap, karena ini nanti aku bolak-balik ke buku lagi gitu, jadi nggak full di PPT aja, makanya nggak terlalu aku tambah-tambahin lah materinya gitu. Masih ngandelin dari buku sih, karena di buku udah lengkap semua, cuman ini sebagai kayak yang pertama kelihatan kerja dan segala macam. Selain kerja, kayak lebih terarah aja dan ada hasilnya loh dari batch ini tuh, mereka punya PPT yang bisa mereka buka. Sekali lagi, kalau di buku mungkin lebih kompleks, kalau di PPT lebih ringkas. PowerPoint ya. Oke, sudah selesai, tinggal di-upload. Nah, sambil di-upload kita tinggal nunggu. So, aku mau ikutin seminar dulu, dan sekarang udah dibuka itu ruangannya. So, sampai jumpa di video lainnya. Assalamualaikum.